Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwatu iman, mitra JAISI di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sorban umat, seputar obrolan umat kembali mengudara ke hadapan ikhwas sekalian yang dipancarkan langsung di radio JAISI 107.7 FM di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center. Dan tentunya mari sama-sama kita awali dengan selalu memanjatkan segala puji dan rasa syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua dihidupkan, dimampukan, segala-galanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita mensyukuri segala nikmat itu. Dan bagaimana mensyukurinya? Tentunya kita harus minimal selalu dengan mengucapkan hamdalah, dan tentunya dibuktikan hamdalahnya itu dengan aplikasi kehidupan kita sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga mari kita berselawat dan bersalam kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini menjadi uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita, yang tentunya kita semua mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak, dan semoga kita semua selalu menjadi pengikutnya dan diakui hingga dalam kehidupan kita selalu beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati iman rahimakumullah. Tentu di hari Jumat ini di jam 10.00 kami di program Sorban Umat seputar obrolan umat kita akan mengadakan obrolan, dan kesempatan ini kita mengundang Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin. Alhamdulillah. Kang Uje. Kang Uje. Biasa disapanya Kang Uje. Ya. Beliau kita sudah kenal bersama setelah dia lulus dari pekerjaannya di sebuah perusahaan ya, swasta, dan selanjutnya beliau mendirikan karir ya, dengan muka usaha sebuah kedai kopi ya Ustadz ya, Kopi Pandu yang berada di dekat depan rumahnya langsung ya di daerah Sungai Bambu. Nah tentunya mari sama-sama kita dengarkan. Nah pasti temanya kita udah tahu semua bagi yang sudah kita kirim flyernya sebelumnya, yaitu dengan tema insan tanpa tujuan. Gitu Ustadz ya? Iya. Ya. Jadi Ustadz Zainal ini memang spesialis tentang membahas tentang manusia ya, tentang insan. Ya. Sebelum-sebelumnya manusia dalam pandangan Islam. Iya. Kemudian manusia yang luar biasa, manusia yang sukses dalam pandangan Islam. Apa itu manusia? Sudah dibahas oleh Al-Mukarram Ustadz Zainal. Jelasnya bisa dilihat di YouTube-nya. Ya. Nah baik, kita dibatasi oleh waktu, insya Allah nanti sampai jam 11. Namun saya ingatkan kepada ikhwas sekalian, mitra JAISI di mana saja antum berada. Sekarang ini sudah sedang masuk waktu duha, maka bagi yang belum sholat duha, tunaikanlah sholat duha. Yang sudah, alhamdulillah, mari kita simak sama-sama. Bagi yang mau bertanya nanti bisa kirim atau salam-salam di link Facebooknya, nanti insya Allah akan kami kirim di mitra JAISI sekalian. Mari, bismillah, kita dengarkan uraian penjelasan tentang manusia insan tanpa tujuan. Apakah kita di situ? Wallahu a'lam bishawab. Mari kita dengarkan. Tafadhal Mukarram. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukri la nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Mitra JIC yang sama-sama mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hakikat kita membaca sholawat kepada beliau adalah bukan hanya kita fasih membaca sholawat yang kita baca tadi atau berkali-kali dalam sehari kita membaca sholawat, tapi pada hakikatnya tatkala kita cinta kepada beliau, maka kita tidak boleh lagi menges-nges lagi, mencari-cari lagi suri tauladan kecuali suri tauladan yang beliau berikan kepada kita. Tentunya suri tauladan yang beliau berikan kepada kita itu dari berbagai macam segi kehidupan, baik itu segi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Sehingga Allah sendiri berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik bagi kita semua. Baik, hari ini kita kembali lagi bertemu dalam tema insan tanpa tujuan. Pada hakikatnya, ya kan? Pada hakikatnya Allah menciptakan seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan tidak sia-sia. Tapi kenapa banyak sekali manusia khususnya lupa akan fitrah penciptaannya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Jadi tatkala dia lupa akan proses awal penciptaannya, fitrah kepenciptaannya, maka masih banyak sekali fakta-fakta atau kehidupan yang kita lihat di dunia ini aplikasinya. Pertama, kalau kita lihat bahwa kan gini ya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu kan salah satu ibadah. Tatkala dia tidak ibadah, maka banyak sekali perbuatan paksa, itu asusila atau mungkar asosial. Kita ambil contoh paksa, dalam hal ini kenakalan remaja misalkan gitu ya. Banyak sekali survei pada 2 tahun yang lalu itu di KPAI itu mensurvei bahwa dari jumlah 5.000 orang yang disurvei remaja di kota-kota besar pada tahun 2019 itu ada 40% bahwa remaja melakukan kegiatan paksa, dalam hal ini seks bebas. Dan yang sangat mencengangkan adalah tempat yang paling aman menurut KPI Super itu adalah bukan di mana-mana, tapi di rumah sendiri. Kenapa demikian? Karena sekarang kehidupan kita itu telah terkontaminasi dengan kehidupan materialisme. Jadi ibu bapaknya kerja, kakak-kakaknya kerja, dan lain sebagainya, sehingga dia di rumah sendirian. Ya kan? Akhirnya dia melakukan hal-hal yang keperbuatan paksa. Itu survei dari KPAI. Ada lagi survei yang dilakukan oleh produk kontrasepsi. Saya nggak sebutin produknya, ya kan? Itu melakukan survei bahwa hampir 33% remaja itu melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Itu di Jakarta, kota-kota besar dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia yang hilang dari tujuannya itu akan menyebabkan perbuatan paksa yang tadi saya sebutkan dan perbuatan mungkar. Kita contoh perbuatan mungkar itu asosial. Kita ambil contoh indeks korupsi di Indonesia. Jadi indeks korupsi di Indonesia dibandingkan dengan seluruh dunia itu, Indonesia itu 102
indeksnya. Itu kan berarti sangat tinggi banget ya. Indeksnya. Bahwa tingkat korupsi di Indonesia itu sama dengan Gambia, negara yang miskin di Afrika begitu. Tingkat korupsinya sangat tinggi. Itu menunjukkan bahwa tatkala manusia hilang dari proses penciptaannya itu ibadah, maka timbullah yang namanya fakta-fakta yang mencengkangkan, perbuatan paksa dan perbuatan mungkar. Ini kenapa? Karena mindsetnya sudah berubah. Tatkala dia hilang dari tujuan, mindset berpikirnya berubah. Dari mindset yang hak menuju mindset yang batil. Karena mindsetnya berubah, pikirannya berubah, maka apa yang dipikirkan itu akan menimbulkan tindakan-tindakan. Atau ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan. Tatkala itu ucapan dan tindakan-tindakan itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi karakter suatu masyarakat. Dan karakter suatu masyarakat itu terus-menerus melakukan perbuatan paksa dan mungkar, maka akhirnya menjadi suatu peradaban. Akhirnya perbuatan paksa, asusila dan sebagainya menjadi yang biasa. Ya kan? Bahkan diresmiin oleh undang-undang. Saya lupa nomor undang-undangnya. Undang-undang KPK, MK itu memutuskan bahwa homoseksual dan gay, LGBT itu boleh di Indonesia, sah, gitu kan? Artinya bahwa faktor internalnya adalah mindset kita melaksanakan bahwa itu adalah perbuatan yang maksiat atau paksa, tapi karena terus-menerus akhirnya menjadi perbuatan yang dinilai atau dikemas menjadi bagus gitu dengan undang-undang itu, menjadi diperbolehkan. Kita lihat misalkan nih proses berpindahnya nilai-nilai, bergesernya nilai-nilai. Dulu kata-kata ronggeng, dulu ada ronggeng ya, itu sangat tabu dimiliki oleh masyarakat, dipegang profesi itu, karena identik dengan kemaksiatan ronggeng. Mindsetnya berubah, masyarakat, ideologinya berubah, maka ronggeng menjadi biduan, kan bergeser ya, diterima tuh ya biduan gitu kan, diterima biduan. Terus karena biduan juga menjadi namanya berubah lagi, turun lagi derajatnya, karena melakukan perbuatan-perbuatan yang susila budion, maka menjadi disebut WTS, wanita tunasusila. Ada di sini dulu di JIC ini tempat ini ya kan? Keramat Tunggak namanya, WTS, wanita tunasusila. Tapi itu kan menjelekkan wanitanya ya. Iya. Ya kan? Makanya undang-undang diganti namanya menjadi PSK. Pekerja seks komersial. Jadi diakui itu pekerjaannya. Ya kan? Jadi pekerjaan itu diakui sebagai profesi. Mindsetnya sudah berubah. Karena cara berpikirnya atau konsep yang ada di dalam masyarakat itu sudah berubah, bahwa itu tidak apa-apa, itu pekerjaan gitu loh. Terus berubah lagi menjadi selebritas, ya kan? Orang-orang yang melakukan perbuatan paksa itu pertama dilupakan, bahkan dianggap seperti pahlawan ya. Pahlawan mendapat medali, ya kan? Misalnya kayak kemarin, saya tidak sebut namanya. Tatkala dia bebas dari penjara, diarak keliling dengan memakai kalung bunga disambut, ya kan? Dengan mobil terbuka yang sangat mahal mobilnya. Itu kan pengakuan dari masyarakat bahwa perbuatan asusila, ya, paksa itu tidak apa-apa, begitu kan? Karena emang konsep berpikirnya masyarakat itu begitu. Itu fakta-fakta yang ada di masyarakat sekarang. Ya, bagaimana sekarang menurut Islam? Ya, kita diskusikan sekarang gitu kan. Nah, itu fakta-faktanya Pak. Membuat kita tercengang di mana masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam itu sangat sangat berkualitas sekali ya, kejahatan seksual dan kejahatan asosial itu, korupsi dan sebagainya. Demikian pembuka dari saya. Ya.
Mitra JIC, di mana saja kita antum berada, jelas itu fenomena realita Ya. yang ternyata bagi manusia yang tidak memiliki Tujuan insan hidupnya. yang tidak memiliki tanpa tujuan dalam hidupnya. Tapi mungkin dia merasa punya tujuan kalau Ustaz. Ya. Cuman tujuan dunia. Oke, iya, Dia iya. tidak memiliki tujuan hakiki gitu apa? Betul, betul. Gitu ya? Iya. Ya. Jadi dia kan kerja begitu, tujuannya kalau saya nggak begitu, bagaimana saya mau makan? Iya. Iya. Jadi seakan-akan rezeki harus dengan berbagai cara gitu. Ya. Jadi seperti gini Ustaz. Saya kalau kita naik mobil, naik taksi dulu tuh atau online. Saat kita dulu belum ada online kan taksi nih ya. Ada taksi lewat kita pinggirin. Kita buka pintu, apa yang pertama ditanya Mas Supir? Tujuannya apa? Tujuan. Mau kemana Pak? Gitu. Coba kalau bilang jalan aja lah. Berarti kan setiap hidup ini ada tujuan. Iya. Cuman ternyata tujuan itu kita harus sesuai dengan siapa yang menciptakan kita. Iya, betul, betul, betul. Seperti handphone ini nih Ustaz ya. Iya. Handphone yang kita pakai itu kan selalu punya tujuan. Iya. Ya. Apa tujuannya? Untuk komunikasi, untuk memudahkan kita jarak jauh. Tapi ada ternyata handphone digunakan untuk yang tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya. Ya. Mungkin juga ada tujuannya, orang ada buat permainan. Iya. Sehingga Oke, kan oke. tergantung kepada si insannya itu berarti. Iya, oke. Ya, harus memahami tujuan hidupnya. Ya, gitu Iya, Ustaz, betul. ya. Sebagaimana Ustadz tadi sudah jelaskan, itu yang ternyata tidak memiliki tujuan, berdampak sistemik berarti ya. Iya, Pak. Betul. Baik secara pribadi dan ternyata ini berdampak kepada lingkungan. Nah, sekarang saya minta contoh sosok yang itu benar-benar hidupnya itu memiliki tujuan. Oke. Ya, kalau kita kan pasti contohnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, bisakah Ustadz jelasin biar ini menjadi prototipe bahwa kita ini hidup ini punya tujuan, bukan cuman hidup karena nggak mati. Ya, kenapa dia hidup? Karena nggak mati. Kalau udah mati nggak mungkin hidup. Ya, ya. Tafadhol Ustadz, gimana nih? Kalau contoh sehingga biar kita ini memiliki tujuan yang jelas atau bagaimana menurut Ustadz? Tafadhol. Akibat gini, Sat ya. Iya, iya. Akibat mindset kita berpikir tentang nilai-nilai kebaikan, akibatnya dia keliru akan tujuan apa yang diciptakan. Keliru dia artinya. Sehingga dengan kekeliruan itu, Iya. maka timbul berbagai paham Oh, yang ada di kita faktanya. iya, iya. Pertama, kekeliruan pertama adalah bahwa paham yang mengatakan bahwa kehidupan ini diciptakan nggak sama Allah, kejadian biasa aja, kejadian alam. Betul. Kalau dalam kita sekolah itu Iya. terjadinya tuburkan besar, nebula peristiwa. Nebula. Namanya apa ya? Kalau Big saya lupa. Bang. Big Bang ya, antara nebula. Akhirnya terjadilah alam semesta. Pecahan-pecahan dari bumi gitu Ya, ya. terus sama-sama. planet. Nah, ini dimotori dengan sains modern dengan teori Darwin. Akibatnya maka ada yang paham yang namanya agnostik, paham tidak mengakui adanya pencipta Tuhan. Iya, 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 iya. Jadi paham agnostik itu maka timbul paham-paham komunisme, ateisme dan lain sebagainya. Itu yang pertama kekeliruannya. Iya, 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 iya. Jadi dia tidak mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, paham yang kedua yang bahwa mengatakan bahwa Allah itu atau Tuhan yang Maha Esa cuma tugas menciptakan saja. Untuk mengatur kehidupan ya manusia. Bebas dia mengatur kehidupannya. Ya kan? Mau pakai sistem apa? Sistem manusia yang bikin. Iya, iya, Maka iya. timbul itu namanya paham liberalisme, kebebasan, paham sekularisme, memisahkan antara kehidupan beragama dan kehidupan akhirat. Ada lagi namanya paham namanya permisivisme, paham serba boleh taat, boleh maksiat, nah, gitu kan? Itu keliru dia. Yang ketiga, ini sebagai contoh ya. Iya, iya, iya. Yang ketiga itu paham yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya asal usul. Ini seperti yang pertama. Iya, iya, iya. Ya kan? Tidak punya asal usul bahwa manusia itu terjadi diciptain hanya kebetulan aja. Iya, 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 iya. Maka kematian dan kehidupan itu sebenarnya cuma waktu. Ya, cuma waktu.
Wah, dia waktunya hidup, waktunya mati. Nggak ada proses berikutnya. Di tengah nanti sehabis kematian nggak ada, dia nggak percaya itu. Maka di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat, Ajasiyat itu ada surat ke 45 ayat 24 itu mengatakan bahwa kehidupan dan kematian itu hanya persoalan waktu. Menurut mereka, persangkaan mereka. Padahal tidak demikian menurut apa yang dicontohkan oleh Islam itu sendiri. Itu contoh-contohnya. Kalau contoh sosok ya banyak ya, tapi contoh-contoh paham-pahamnya. Tatkala manusia hilang dari konsep diciptakannya manusia itu sebagai beribadah kepada Allah, maka contoh-contoh paham yang timbulnya itu banyak turunannya. Itu saja. Ya. Mitra Jaisi di mana saja antum berada. Jadi sebagaimana Ustadz tadi sampaikan ya, bahwa ternyata insan-insan manusia-manusia itu banyak yang memahami, terjadi pemahamannya keliru akan kehidupannya dia. Betul. Ya. Yang sering kita dengarkan Ustadz dari guru-guru kita, para ulama, bahwa Allah menciptakan kita memiliki tujuan. Ya. Yang Allah jelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat. Ya, itu Ustadz ya. Ya, betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kan perintahnya ayatnya kan pendek itu. Ya. Artinya kita berarti nggak usah pusing-pusing, hidup ini untuk beribadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Layaknya seorang karyawan, dia kerja di perusahaan, maka dia biar dapat upah yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dia harus mengikuti aturan yang diinginkan oleh perusahaan itu. Ya. Iya, betul. Nah, maka saat manusia hidup di dunia ini, dia harus memahami tujuan hidupnya sesuai dengan siapa yang menciptakan. Betul. Ya, betul. Yaitu beribadah. Ya. Gitu Ustaz. Nah, cuman kan gimana sih ibadahnya? Tadi Ustadz mungkin sudah bisa karena yang kita ingatkan di obrolan ini adalah jangan sampai kita menjadi manusia yang cuman sekedar hidup. Ya. Mati cuma waktu aja gitu. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Ternyata nggak memiliki tujuan. Nah, sekarang berarti kalau bicara tujuan Ustadz, itu kan udah jelas tadi ya, yang tidak memiliki tujuan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai di dalamnya. Ya. Nah, maka bagaimana biar kita menyadarkan diri kita, terutama bahwa kita ini memiliki tujuan. Apa tujuan kita? Saya sering diingatkan juga Ustadz sama guru-guru saya, bahwa tujuan kita itu akhirat. Al-Quran banyak menjelaskan bahwa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu ya. Dalam Quran surat Ad-Duha ya. Nah, maka bagaimana mengingatkan kita nih umat Islam Indonesia yang lebih banyak ini, dan terutama kita ya, sekitar kita, saudara-saudara kita, biar kita ini tahu tujuan hidup kita gitu. Sebab ada yang pernah membandingkan gini Ustaz Afwan. Kalau subuh di masjid, ada nggak orang berbondong-bondong masuk ke masjid? Iya. Tapi kalau udah waktunya kerja, jam 7, itu jalanan macet Ustaz. Apa memang tujuannya? Nah, gimana tuh Ustaz? Fenomena seperti itu? Ya, tafadhal. Ya. Artinya fenomena yang kita lihat itu suatu kekeliruan. Ya kan? Yang tadi mungkin dari kekeliruan agnostik itu timbul kan berbagai macam paham, termasuk yang namanya paham materialisme. Orang itu bernilai tatkala punya materi yang cukup, materi yang banyak, pangkat yang tinggi dan sebagainya. Jadi tatkala ngapain ya, sholat nggak ada untungnya, lebih baik. Jadi dia dibandingkan dengan materialis gitu, materi. Ya. Akhirnya dia kalau sholat mah biasa-biasa aja, ya kan. Tapi kalau kerja luar biasa itu. Oke ya. Menurut Al-Quran bahwa sebenarnya ya, menurut Al-Quran itu sebenarnya seluruh alam yang diciptakan oleh manusia, termasuk manusianya itu sendiri, diciptakan tidak sia-sia, ada tujuannya. Hatta itu binatang kecil melata lalat aja gitu kan ya. Lalat itu yang kayaknya lalat itu kan kotoran ya. Ada tujuannya. Sehingga dengan binatang itu maka timbul pabrik-pabrik besar ya. Ya kan? Gara-gara binatang itu. Iya. Timbul pabrik-pabrik besar.
ya kan, pabrik obat nyamuk, kok nyamuk diobatin gitu kan. Gitu. Itu baru lalat. Padahal kalau menurut Nabi mah, kalau kita ada lalat atau ada nyamuk yang masuk ke minuman kita kan cuma dicelupin aja tangan satu kan. Iya. Nggak usah disemprot-semprot gitu, gitu kan. Ya, tapi itu kena lagi-lagi itu adanya manusia itu materialisme. Akhirnya dibikin lah dari nyamuk, bagaimana supaya nyamuk tidak ada. Akhirnya dibikin pabrik, semprot dan sebagainya. Iya. Akhirnya cecaknya nggak bisa makan kan begitu. Lama nanti berlanjut begitu kan. Iya. Ekosistemnya begitu. Betul. Ya. Terus menurut Islam bahwa selain seluruh alam itu tidak sia-sia, manusia itu beda dengan alam. Manusia itu kan makhluk yang paling merdeka, ya kan? Nikmat yang kemerdekaan ada di manusia. Dari berbagai nikmat Allah yang banyak itu, jumhur ulama cuma 3 nikmat yang mesti dipunyai oleh manusia. Ya, pertama nikmat kehidupan. Itu seluruh alam dapat nikmat hidup ya, binatang dapat, semuanya dapat, manusia dapat. Betul. Orang Kristen, orang kafir, non Muslim dapat juga. Yang kedua adalah nikmat kemerdekaan. Itu dipunyai manusia. Dengan nikmat kemerdekaan ini kan kenapa dipunyai manusia nikmat kemerdekaan? Karena kan di bulan lalu atau di sebelumnya itu unsurnya yang sangat beda ya kan. Mereka cuma 2 unsur, nafsiyah, jasad dan ruh. Kalau manusia 3, nafsiyah, jasad dan ruh. Jadi dia punya nikmat kemerdekaan. Yang lain enggak. Kalau kita lihat pohon mangga di luar, mangganya berbuah dan kita petik, apakah mangga mau menolak kan enggak? Iya. Ya kan? Tapi manusia bisa. Kalau suruh ibadah dia nggak mau, boleh-boleh aja. Iya. Karena manusia diciptakan oleh Allah, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ada kepujuran dan ketakwaan. Potensinya. Wahadainahu nazdain, aku kasih 2 jalan. Tinggal pilih aja loh, jalan ketakwaan apa jalan kepujuran. Itu manusia. Dan yang lebih-lebih lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Iya. Itu beda. Jadi punya tujuan khusus. Apa tujuan khusus manusia itu? Di samping ibadah, dia juga khalifah. Tujuan khususnya yaitu memakmurkan bumi. Dengan segala aturan-aturan yang dibuat sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ini yang terlupakan. Bahwa makhluk ini baru kalau di luar sana cuma 2 tujuannya, manusia itu sebagai pencipta, sebagai makhluk dan sebagai abid, sebagai untuk beribadah aja. Padahal ada yang lebih penting lagi, khusus lagi, bahwa manusia itu adalah khalifah yang tugasnya memakmurkan bumi. Karena bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Innal ardo yarisuha min ibadis sholihin. Jadi yang menjadi khalifah itu orang-orang soleh, bukan orang-orang yang salah. Orang-orang soleh itu on the track dengan aturan syariah Islam. Itu orang-orang soleh. Kalau orang-orang yang salah ya keluar dari relnya, dari on the tracknya. Menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam. Karena ada juga benar menurut pandangan umum juga. Itu keliru berarti ya? Keliru, bukan benar, keliru. Karena saat kita mau bicara benar, sandarannya aturan koridornya adalah Al-Quran. Al-Quran kan dari firman Allah. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Iya. Baik Ustadz, sebelum saya lanjut, saya mau bacakan ini dari Mitra JC yang sudah hadir di Facebook kita ini. Ya. Dari Deng Haris, Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah siap menyimak. Kemudian juga dari Mardia Vira, Mama KF5, An-Nur nyimak, Alhamdulillah barakallah. Dari Soleh Abu Raihan, ini dari Pemalang, ya Alhamdulillah Soleh dari Pemalang. Kemudian juga Afifa Kotrunada, Tabarakallah, Alhamdulillah. Rusun Nagrek nih Ustaz, dari Rusun Nagrek. Kayaknya Rusun Nagrek di Bandung. Dari Wildan Supajar, ini Wong Dewek ikutan nimbrung. Wong Dewek apa tuh Ustaz? Itu komunitas ngapak daerah Rapal Kuda itu ya. Fauzan Ramadan ini barakallah ya. Kemudian Andi Kaisar tukang pancong lumer nih Ustaz. Iya. Pengusaha Mitra Pandu Kopi. Jadi ngopinya dipandu, pancong bawa ke Pandu Kopi gitu ya. Iya. Menyimak biar punya tujuan hidup. Alhamdulillah.
Kemudian Bekasi juga ini hadir dari Onif Orif dan Dodo Swanda. Alhamdulillah menyimak. Farid Ma'ruf juga dari Al Misbah. Ya. Kemudian Sunar Borobudur. Dari Borobudur ini Ustaz. RBS. Ya. Kemudian juga Mas Kriskak. Ini dari PBG. Pinjam buku gratis. Ya, nyimak banget. Kemudian dari Rusli Daeng. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada para ustadz yang mengisi dan para kru JIC. Terima kasih semuanya ya. Dan baru itu yang bisa Terima saya kasih juga bacakan. menyimak siaran ini. Ya. Ya, baik. Ikhwatu iman mitra JIC di mana saja berada. Jadi kita ingatkan kembali bahwa hidup kita di dunia ini itu harus memiliki tujuan. Ya. Dan jangan sampai menjadi manusia insan atau insan yang tanpa tujuan. Ya. Jadi hidupnya berarti tinggal nunggu mati aja. Kalau ibarat layangan, kalau kita main kecil, layangan putus dia. Kemana arah angin gitu kan, jatuhnya dia. Iya. Atau kalau ibarat pepatah, jangan seperti air di daun keladi. Ya, gitu kan. Ya kan? Iya. Dimiringin ke sana, dia miring ke sana. Dimiring ke sini, dia miring ke sini. Iya. Ya, pasti ada tujuan yang ajak gitu. Yang jelas tujuan. Jadi tujuannya jelas gitu ya. Nah, saya bacakan lagi Ustaz, ada lagi ini dari Mutiah Militania. Ini dari guru TK Islam Al-Ikhwan menyimak ya. Jadi Sabrin Mujahid juga menyimak dari jauh. Iya, semuanya dari jauh, orang kita di sini cuma berapa orang. Kemudian juga Arifin Abu Sanum ya. Ini ngapak nih Ustaz. Ya, jadi Majlis Talim ngapak berakhlak nyimak Ustaz ya. Ada Jainuddin Teknik, tukang AC di Marunda Ustaz. Iya, jadi biar sejuk selalu kita nih. Nah, ini dari Air AR Pandu. Dari Pandu Kopi nih Ustaz. Apa staff ya? Kemudian juga dari Nur Alfitra ya, Masya Allah, Barakallah Ustaz ya. Terima kasih semuanya. Baik. Nah, sekarang bagaimana Ustadz? Terutama saat kita melihat manusia-manusia yang seperti itu, insan-insan yang seperti itu, bahwa dia tuh hidupnya, kita tahu nih, tetangga kita atau lingkungan kita, ternyata dia tidak memiliki tujuan yang memang seharusnya sebagaimana Allah perintahkan. Sehingga dia nanti tidak menjadi orang yang rugi kan? Betul. Nah, bagaimana sikap kita, terutama para apakah tugas ustadz ataukah tugas siapa ini yang biar orang seperti itu tidak lalai dalam hidupnya gitu Ustaz. Kalau kita lihat faktanya ya sebenarnya di lingkungan masyarakat kita itu banyak orang yang bingung. Bingung untuk siapa kita mencari solusinya begitu. Kata orang kalau bingung pegangan. Iya. Nah, berarti pegangannya ya berarti ya. Kita lihat aja misalkan lagu-lagu. Kita selain itu lagu-lagu, ada yang namanya di band-band indie ya. Kalau di Pandu Kopi yang dituter tuh lagunya ya. Itu namanya Ihsan Skuter. Itu judulnya bingung lagunya. Judulnya bingung. Lagunya bingung, bahkan orangnya juga bingung pastinya gitu. Tujuan hidupnya apa dia itu gitu kan. Dia bilang kalau bicara keras takut subversif. Kalau pakai jenggot takut ke kanan-kananan. Kalau itu ke kiri-kirian, bingung dia gitu. Padahal hidup di tengah nggak ada gitu kan. Mau kiri apa kanan gitu kan gitu nggak ada. Itu banyak di kita, di lingkungan kita, masyarakat kita sekitar. Tugas kita sebenarnya adalah menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tujuannya. Tugas menyampaikannya ini bukan hanya tugas ustaz. Tugas seluruh orang yang beriman. Gitu kan? Karena kalau orang yang beriman kan tugasnya ud'u ila sabili rabbik, sampaikan ini dari Tuhanmu. Kita hanya menyampaikan. Kalau dalam hadis balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Kita ajak, bukan mengejek, gitu kan? Kita ajak bukan mengejek. Kalau kita misalkan tiba-tiba ke musola, tumben ke musola. Itu salah. Ya, lebih kabur lagi dia. Kita rangkul dia. Begitu kan? Ini kan udah mau tobat sebentar diejek, akhirnya dia pergi lagi. Itu banyak di lingkungan sekitar. Jadi tugas kita adalah menyampaikan dakwah. Dan perbuatan dakwah itu
perbuatannya sangat mulia karena dilakukan oleh para rasul. Dari Rasul Nabi Adam sampai Muhammad SAW. Iya. Wa man ahsana qawla mimman da'a ilallah. Enggak ada pekerjaan yang baik kecuali mengajak orang kepada jalan Allah. Wa amila sholihah, dan beramal soleh. Beramal soleh itu beramal sesuai dengan niatnya karena Allah. Ittiba'ur rasul disebut amal soleh. Wa innani minal muslimin. Dan sesungguhnya aku adalah orang-orang Islam, orang beragama Islam. Berserah diri ya. Berserah diri, orang yang taat aturan terhadap aturan Islam. Tugasnya adalah da'a ilallah. Wa man ahsana qala mimman da'a ilallah. Siapa aja. Jadi kita dakwah juga nggak pilih. Ini tempat basah, kita dakwain gitu kan. Ini tempat kering nggak mau, enggak. Tapi harus. Ada ya istilah tempat basah, tempat basah, tempat kering. Gitu. Itu mah para ustadz aja. Kalau disuruh ceramah di perusahaan besar mau gitu, tapi di kedai-kedai kecil nggak mau. Gitu ya. Iya. Gitu. Apa itu juga karena tujuan, Ustaz? Yang begitu juga karena ada tujuannya. Dakwahnya itu bukan karena Allah, ya kan? Karena pulus gitu misalkan. Iya. Akhirnya dia lupa. Dakwah yang sebenarnya itu keluarganya, masyarakat sekecilnya, masyarakat sekitarnya. Ini ada fenomena anaknya ustadz, istrinya ustadz nggak sesuai dengan syariah. Istrinya nggak pakai jilbab lah, anaknya narkoba dan sebagainya. Astagfirullah. Gitu kan ya? Iya. Itu karena berarti tujuannya saat tidak jelas kita melihat saudara kita di mana saja, siapapun ia, saat kita tahu tidak memiliki tujuan yang jelas untuk beribadah kepada Allah, untuk kehidupan akhiratnya, maka tugas kita menyeru, menyampaikan. Mengingatkan. Ya. Jadi saya ingat dengan surat yang sering saya baca kalau waktu saya sekolah, Ustaz. Kalau udah baca surat itu, senang sekali, Ustaz. Kenapa? Pulang. Surat Al-Asr. Iya. Itu kan mengingatkan kepada kita, jangan kita termasuk orang rugi. Ya. Dan di situ salah satunya selalu saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kadang-kadang satu lagi. Ya. Kebenaran, kesabaran, kasih sayang. Marham. Oh iya. Masya Allah. Kebenaran terus kesabaran, tapi mencak-mencak gitu. Nggak sayang. Iya. Nah jadi kami mengingatkan kepada Mitra JIC, terutama kami, ya, apalagi saya, ya, bahwa hidup yang kita jalankan ini semuanya harus memiliki tujuan. Jangan sampai nggak ada. Ya. Karena kita sering diingatkan, saya sering diingatkan, Ustaz, setiap amal sekecil apapun itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, bernilai. Kalau itu baik, maka Allah akan memberikan kebaikan, ganjaran kebaikan. Betul. Dan sebaliknya kan. Iya. Nah maka tujuan kita tadi harus ada. Nah tujuannya maka yang jelas sesuai dengan Al-Quran adalah di dunia ini beribadah untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Betul. Ya. Jadi bukan hidup yang sia-sia. Ya. Apalagi manusia. Nah apalagi kita manusia. Ya. Tapi ada nggak, Ustaz, manusia yang ternyata Allah sebut justru dia karena tidak memiliki tujuan yang jelas, akhirnya bukan disebut manusia gitu, Ustaz? Saya pernah dengar. Ya ada ayatnya. Ada ya? Bisa disebut seperti pohon yang bersandar, ya kan? Kalau yang punya tujuan jelas kan pohonnya akarnya nancap, ya kan? Itu Ibrahim ayat 14 surat 24 sampai terakhir sampai 30. Itu mempunyai tujuan yang nancap. Seperti pohon yang baik gitu ya? Seperti baik. Atau kalau yang nggak punya tujuannya seperti pohon yang bersandar, tatkala sandarannya lepas maka dia jatuh. Ini ada pohon nih Ustaz belakang. Ya, bukan ya? Bukan, itu pohon palsu. Ya, gitu. Iya. Atau kalau orang yang tidak punya tujuan yang dalam hidupnya, insan tanpa tujuan, maka hidupnya tak bercahaya sebenarnya dalam Al-Quran. Gelap. Gelap. Padahal orang beriman itu harus bercahaya, ya kan? Harus bercahaya, memberikan cahaya dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan di dalam kemarin kita di Rohis, kalau saya lagi dulu di sebelum pandemi, ada pertanyaan, kok kenapa sih Allah menciptakan kemaksiatan, padahal kita nggak mau menjalankan kemaksiatan, gitu kan? Iya.
Saya balik tanya sama dia kan anak-anak fisika, atau ya kan sekarang gelap ada nggak sih di kita gelap gitu? Ada. Salah kamu kalau gelap ada. Gelap itu tidak ada. Gelap itu terjadi karena intensitas cahayanya kurang masuk pada ruangan tersebut. Jadi itu gelap. Tatkala di dalam hati kita tidak ada intensitas cahaya risalah dari Allah, maka hati akan menjadi gelap. Kalau hati menjadi gelap, maka dia akan melakukan hal-hal yang tadinya harus fitrah, mencapai tujuan hidupnya, jadi tidak ada tujuannya. Karena gelap dia, nggak punya tujuan, gelap. Jadi itulah. Ya, jadi harus sebagai mempunyai cahaya dan harus seperti pohon yang menancap. Itu gambaran di dalam Al-Quran. Iya. Gitu. Jadi jelas Mr. Rajaisi, saat kita disebut manusia, maka harus memiliki tujuan. Yang jelas. Saat kita tidak memiliki tujuan, dipertanyakan eksistensi kemanusiaannya. Betul. Ya. Saya pernah dengar juga bahwa manusia itu nanti menjadi bahan baku neraka, Ustaz. Nah, ya. Dalam Quran surat 1 sampai 114 itu ada, Ustaz. Ya. Yang berbunyi walaqad jara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Kebanyakan isi neraka jahanam itu bahan bakunya dari manusia. Di situ kan ternyata yang dia punya hati tidak mau digunakan memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kemudian dia punya mata, penglihatan tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ya. Iya betul. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Kemudian dia punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yusminuna biha. Sehingga Allah menyebutnya bukan manusia. Iya. Dia ulaika kal an'am. Aduh. Bahkan balhum adol. Wah. Lebih rendah dari binatang. Lebih rendah lagi dari binatang. Padahal manusia paling mulia karena 3 unsur itu. Iya, Allah ciptakan paling mulia. Binatang 2, tapi lebih rendah karena itu dia. Tidak menggunakan dirinya sesuai dengan tujuan diciptakannya. Jadi saya juga pernah waktu sekolah, Ustaz. Waktu itu saya masih papan tulisnya pakai kapur. Oh gitu. Iya, belum pakai spidol. Perkembangan pas naik kelas 3 pakai kapur. STM dulu, Ustaz. Ya, jadi duduknya di belakang. Ya. Ngobrol-ngobrol, guru ngejelasin, kita juga ngejelasin masing-masing. Itu kapur harusnya buat di papan tulis, tapi kenapa ke jidat saya? Akhirnya saya dipanggil ke depan, suruh duduk di depan. Kenapa? Biar nggak jauh-jauh ngelemparnya, tok. Saya berpikir setelah sekolah, setelah sekolah saya ikut ngaji, ikut pengajian, ternyata itu tidak sesuai dengan fungsinya. Kenapa? Karena memang saya saat itu nggak. Artinya bisa aja kadang-kadang manusia keluar daripada fungsi dirinya. Betul, Berarti tadi dia tidak memahami tujuan hidupnya. Ya. Nah, gimana Ustadz? Biar tujuan hidup ini istiqomah nih. Karena gini, saya kemarin dengar Ustadz, dia ingin berubah. Pokoknya ke masjid. Rajin sholat ke masjid. Jumatan ke masjid. Islamik Ustadz. Nanti insya Allah nih banyak masuk pada bawa motor, bawa mobil gitu. Dia ke masjid, tapi tidak sadar ternyata mobil yang dia pakai, motor yang dia pakai itu masih riba. Jadi masih, kalau bahasa Quran masih separuh-separuh gitu. Nggak silmi gitu. Iya, nggak menyeluruh. Iya. Nah itu gimana tuh Ustaz? Kalau fenomena tadi, kita harus melihat juga dua sisi. Kalau dia pergi ke masjid itu ada hukumnya sendiri. Kalau riba aja ada hukumnya sendiri. Jangan jadi pandang bahwa ini jadi menjadi satu kesatuan enggak. Tapi harus diperbaiki semua sisinya. Dari dia udah mau berjalan aja ke masjid, alhamdulillah udah beri jempol. Nah, sembari kita beritahu bahwa ini loh, bahwa riba itu ngeri banget gitu. Bahwa riba itu ngeri banget. Ngeri banget ya. Oh, itu dosanya seperti kita menjinahi hadis terendah katanya menjinahi ibu kita di depan Ka'bah. Bayangin kan begitu. Nauzubillah. Nah, tapi fenomena sekarang ribanya udah modern. Nggak ada orang-orang, masih ada sih bangke-bangke, bank keliling masih ada. Ya, bangke itu bank keliling masih ada. Tapi sekarang udah modern. Di depan kita nih iklan banyak riba nih. Pinjaman online gitu kan. Cukup 1 menit dana cair. Oh gitu kan. Kalau kita lihat di online iklannya begitu ya kan. Itu sering riba sebenarnya. Nggak sadar kita begitu. Akhirnya kasus-kasus banyak
Memang orang pinjaman online itu bukannya bahagia, malah sengsara, karena ngeri banget. Bisa bertumpuk-tumpuk begitu kan utangnya. Ya. Jadi itu kalau kita lihat fenomena, ada orang pakai motor, ya kita tahu motornya pinjaman riba. Jangan, nggak selalu sholatnya gara-gara motor riba, nggak begitu. Tetap dia sholatnya sah, dalam hukum sholat sah dia ya kan. Tapi hukumnya riba ya diperbaiki juga begitu. Betul, ya. betul. Gitu. Ya. Alhamdulillah, Mitra JC, saya tadi di awal Ustadz nyampein bahwa harus seluruh aspek dari ideologi politik. Gitu tadi Ustadz ya? Iya. Nah, yang bikin saya menarik, kita baru bicara tentang person-person nih Ustadz. Ya. Bicara manusia-manusia. Nah, bagaimana manusia-manusia yang tanpa tujuan yang ternyata itu berdampak nggak dengan negara kita ini atau suatu negara? Iya, betul. Itu sangat berdampak sekali ya. Karena kan negara itu kan kumpulan dari masyarakat, ya kan? Iya. Negara kan tercipta tatkala ada kesepakatan dari masyarakat tersebut. Nah, problemnya adalah tatkala mindset dari masyarakat itu sudah keluar dari nilai-nilai kebenaran, maka negaranya akan menjadi negara yang dalam tanda kutip nggak hak gitu. Mau ideologinya, ekonominya dan sebagainya. Ideologi misalkan materialisme, sosialisme, komunisme negaranya, ya kan? Misalkan ekonominya menjadi ekonomi kapitalis yang mengagung-agungkan riba. Sehingga kehidupan kita dari pinjaman semua gitu kan gitu ya. Dan sebagainya itu sangat berdampak sekali. Nah, akhirnya perlu ya yang diperbaiki adalah individu-individu dulu, bagaimana mindsetnya telah hijrah dari yang nilai-nilai kebatilan menuju nilai-nilai kebenaran, akhlak. Ini jalan keluarnya. Dan perlu pendampingan gitu kan. Kalau ada orang misalkan mau hijrah nggak didampingi, dia sama saja seperti ya kumpulan kerbau yang punya anak dia hilang tuh kan ya. Akhirnya dimakan serigala kan sendirian. Jadi kalau tatkala kebenaran sendirian itu gampang termakan oleh kebatilan yang terkoordinasi rapi, gitu kan. Jadi Sayyidina Ali mengatakan hal hakku bila nizam yaglu ala nizam, gitu kan. Jadi kebenaran yang tidak terkoordinir rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang terkoordinir rapi. Iya. Gitu. Ya. Jadi pendampingannya adalah gini, tatkala ada orang itu katakan orang yang bingung atau orang yang tanpa tujuan kan orang yang bingung ya. Iya. Harus ada pendampingan. Kita menjadi teman dia, sahabat dia. Makanya dalam orang-orang NU itu kalau selawatan itu bagus sebenarnya. Mereka tombok hati, obat. Dia kan hatinya rusak, hatinya sakit. Untuk kita obatin. Maka tombok hati itu yang pertama adalah bagaimana dia berteman dengan orang-orang yang soleh. Begitu kan salah satunya kan. Tombok hati ada 5 perkaranya kan gitu kan. Iya. Yang pertama baca Quran dan maknanya gitu. Dan yang ada lagi berikutnya yang bertemanlah kepada orang-orang yang soleh. Itu mengobati hati dia. Terus yang nggak solehnya gimana? Apanya? Nggak diajak temenin yang nggak soleh gitu. Iya kan? Didakwahin kan itu. Iya. Ya kan didakwahin dalam suatu media. Ini loh kalau mau menjadi kita sama-sama sharing sama-sama, kita bahas sama-sama. Begitu. Dan itu sangat berdampak sekali dalam kehidupan bernegara tatkala insan-insan yang tanpa tujuan itu banyak persentasinya di dalam negara tersebut begitu. Karena mindset berpikirnya yang sudah keluar dari nilai-nilai kebenaran. Ya, berarti saat kita bicara negara, berarti negara salah satu bagian daripada pengawal, sebagaimana Ustaz tadi sampaikan. Iya, betul. Dia mengawal bagaimana masyarakatnya itu tetap kepada tujuan sebenarnya. Betul. Ya. Kemarin Ustaz nih, saya bilang aja sama Ustaz nih, saya lagi nonton YouTube tentang Umar bin Khattab. Setiap seri saya baca, saya nonton juga ambil hikmahnya gitu. Ternyata dia benar-benar menjadi pelayan masyarakat. Khodamul ummah. Ya. Memberikan penjelasan gitu. Ya. Nah, apakah di situ peran negara salah satunya? Ya. Sering kan begini Ustaz nih. Biasanya RT, RW datang ke rumah ngingetin apa? Ya
yang vaksin, ngingetin. Dan ngingetin vaksin ya. Iya, ada sembako ngingetin. Jadi yang itu sebenarnya sesuatu yang saya gimana kalau ngingetin tujuan gitu, bahwa udah sholat belum, jangan sampai ninggalin sholat, atau hari Jumat jangan sampai nanti. Artinya diinget-ingetin. Bisa nggak begitu gitu? Insya Allah bisa. Bisa. Kalau kita berdakwah, berjuang tuh insya Allah bisa. Iya. Insya Allah bisa. Nggak mungkin kan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Betul. Allah bisa saja mengganti generasi yang demikian, yang nggak pernah ngingetin pimpinannya, nggak pernah ngingetin masyarakatnya dengan aturan-aturan tentunya. Iya. Kalau pimpinan yang ngerti lebih kalau RT kan halo assalamualaikum soal itu ngasih tahu kan. Tapi kalau yang lebih besar kan ada aturan-aturannya. Iya. Undang-undangnya. Peraturan dan perundang-undangnya yang sesuai dengan misalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bisa insya Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah bisa saja mengganti generasi ini dibalikan dengan sesuatu bencana misalkan menjadi ditimbulkan generasi yang Allah cinta dan dia juga mencintainya. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang lain Allah ridho, dia juga ridho. Ridhollahu wa ridhoan. Gitu kan dalam surat Al-Bayyinah yang terakhir itu. Iya. Gitu. Saya jadi ingat waktu awal-awal semangat ngaji Ustaz. Saya diingetin generasi 554 Ustaz. Iya. Sampai saya tulis dulu di buku saya Ustaz. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya. Bahwa itu generasi pengganti. Sehingga saya timbul pertanyaan Ustaz. Di situ ada 2 generasi. Maaf nih Ustaz ya, kita ke situ dulu karena ini berkaitan dengan tujuan nih. Ada generasi yang diganti dan mengganti. Jangan-jangan saat itu saya berpikir, apakah saya termasuk yang diganti? Kenapa? Karena memang udah nggak layak dan pantas. Karena tidak memahami, ternyata tidak memiliki tujuan. Diganti oleh generasi yang dia tadi kata Ustaz tadi, dia cinta kepada Allah, dia ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada mereka. Nah, mungkinkah gitu Ustaz? Mungkin saja. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah itu gimana? Juga kemungkinan sangat mungkin itu tergantung apakah kita sesuai dengan syarat dan maksudnya kemungkinan itu gitu. Harus terpenuhi berarti. Harus terpenuhi itu. Syarat-syarat itu kita harus ada gitu ya. Iya. Kan kita itu kan kalau aturan-aturan Allah itu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau dibawa oleh seluruh para rasul bahwa liyudhhirahu ala dini kulli gitu kan. Itu ada syarat masrutnya. Ya. Syarat masrutnya yang pertama di dalam surat Al-Quran itu, dalam surat Al-Mu'minun kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh akan aku berikan kemenangan bagi kamu semua. Bagi orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya yang khusyuk dulu gitu kan. Pertama itu. Iya, yang lain mana? Kalau sholatnya aja pertama itu ya ukurannya. Sholatnya ya. khusyuk. Syaratnya ya. Nah, sekarang pertanyaan apakah rakyat kita, masyarakat kita udah sholatnya khusyuk? Orang khusyuk aja pengertian khusyuk juga masih normatif gitu kan pengertian ya. Khusyuk itu nggak inget apa-apa gitu kan. Itu kan normatif banget ya. Padahal bukan begitu. Kayak orang gila Ustaz nggak inget apa-apa. Iya, padahal kan begitu. Iya kan? Iya. Bahas khusyuk itu adalah kita yakin akan bertemu kepada Allah nanti. Mulaqu rabbihim. Atau kita tetap teguh dalam tugas-tugas kita. Ya kan? Iya. Oh ya kan, pastaqim kama umirta, teguh akan tugas-tugas kita. Itu teguh khusyuk. Dari kondisi itu kita lihat sekarang ada nggak misalkan yang ngajar dia fokus dengan ngajarnya bagaimana anak didiknya menjadi orang-orang yang soleh. Ini kan nggak ngajar, terus juga nggak begitu tujuannya kan. Cuma dapat pengen gajinya naik, eselonnya naik dan sebagainya gitu. Begitu juga yang dai juga begitu. Harus fokus dengan bagaimana mengajak orang supaya sesuai dengan tujuan dia diciptakan, bukan karena yang lain, apalagi pulus dan sebagainya. Itu ya. Okay. Nah, Mitra JIC di mana saja antum berada, ini kita waktunya 5 menit lagi. Ya. Saya ini bicara manusia tanpa tujuan, insan tanpa tujuan, bisa nggak Ustaz? Kaitan dengan kaum akhwat nih Ustaz. Ya. Karena saya pernah dengar bahwa penduduk neraka itu paling dominan, paling banyak adalah wanita. Wanita. Oh gitu. Apakah bisa pengaruh itu?
Gimana pengaruhnya gitu Ustaz? Ya, di dalam hadis mengatakan bahwa al-umu madrasatul ula. Para ibu, para ummahat itu adalah sekolah pertama daripada generasinya. Madrasah ya. Madrasah, sekolah pertama. Ini kan telah bergeser nilai-nilainya. Oh. Ibu itu bukan sekolah, dia sekolah, ya kan, sekolahnya di luar gitu kan, nggak diajarin di rumah. Atau ibunya kerja, yang ngajarin pembantunya. Itu fenomena sekarang gitu kan. Ya udah, akhirnya sangat ngaruh sekali. Sangat pengaruhnya luar biasa. Makanya sekarang bagaimana kebanyakan tadi yang Ustadz sampaikan bahwa penduduk neraka itu manusia dan manusianya adalah wanita. Begitu. Ya. Ya, baik Mitra JIC di mana saja antum berada, tentunya dengan obrolan kita ini kita sudah bisa memahami setiap kita ini memiliki tujuan. Dan tentunya tujuan hidup kita ini Allah yang menciptakan, maka harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan menciptakan kita. Apa tujuan yang Allah perintahkan kepada kita? Yaitu beribadah, ya. Nah, bagaimana kita beribadahnya? Tadi Ustaz sudah sampaikan, kita harus ikhlas, beritiba kepada Rasul dan itu sesuai dengan tuntunan dan ajarannya. Nah, maka ini menjadi persiapan buat diri kita karena tujuan kita rupanya adalah untuk ke alam akhirat Ustaz ya. Iya. Karena kita semua pasti akan melalui yang namanya kehidupan yang akhir dari kehidupan kita lah kematian. Siapapun itu Ustaz ya. Betul. Ya. Maka sudah seharusnya kita membekali diri kita. Nah, bekalnya adalah dengan selalu ibadah. Ya. Baik yang ada disebut mahdoh maupun ghairul mahdoh. Ya. Maksimalkan sholatnya, tahajudnya, semuanya, terutama tetap dalam koridor kita khusyuk tadi. Ya. Bagaimana menjaga kekhusyuan? Ya, para asatid, para orang tua kita harus selalu mengawal. Ya. Para ibu, para umi itu harus mengawal kita, para anak-anaknya agar tumbuh berkembang menjadi generasi yang diharapkan. Generasi, kalau saya nyebutnya dulu waktu ngaji Ustaz, generasi 554. Generasi yang menggantikan. Generasi mengganti. Ya. Generasi Al-Maidah ayat 54. Dan ini saja mungkin yang bisa kita obrolkan karena kita sudah masuk jam 11 sebentar lagi. Dan sebelum kita akhiri, mungkin dari Ustadz ada yang ingin disampaikan? Ya. Sebagai pengingat buat kita semua. Ya, kata kuncinya adalah bahwa kita harus kembali back to nature ya kan. Jadi kalau dalam bahasa kan kembali kepada Quran. Bahwa kita ini diciptakan seluruhnya alam semesta ini tidak sia-sia, ada tujuannya. Dan itu mesti kita renungi, kita pahami, dan kita mesti aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya mohon maaf bila ada kekurangan, ya sembari belajar bersama-sama, bukan kita menggurui atau kalau kata ustaz saya, yang terbaik itu bukan kita berdua nih di sini atau teman-teman yang mendengar di rumah masing-masing. Tapi yang terbaik adalah yang mengamalkan dari pembicaraan ini. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Demikian dari saya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa Kang Uje ya. Ustadz Zainal Arifin yang lulusan dari PT Gaya Motor Ustadz ya. Alhamdulillah luar biasa. Tadi ada chat dia orang Gaya Motor, mantap Ustadz aja. Ya, alhamdulillah semoga ini menjadi nilai ibadah buat kita semua di hadapan Allah. Dan semoga kita semua semakin memahami akan hidup kita yang memiliki tujuan yang jelas ya. Sehingga dalam kehidupan ada tawaran apapun kita harus kembali kepada, karena yang namanya syaitan lanatullah kan nggak pernah diam juga Ustaz. Bagaimana biar kita keluar daripada tujuan yang nanti kita bahas lagi. Iya, nanti kita bahas. Ya. Bagaimana setan itu ngedistract kita setiap menit ya. Sehingga kita sadar tadinya dia ngegodanya ke kanan, lama-lama ke kiri dia. Insyaallah. Ya, baik Mitra JIC di mana saja antum berada, mari kita akhiri dan tentunya sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada antum yang sudah berpartisipasi di channel Facebook kami dan tentunya kami berdoa kepada Allah semoga antum semua akan mendapatkan limpahan ganjaran yang Allah berikan sungguh luar biasa tentunya. Dan dari kami tentunya mohon maaf atas segala kehilapan ya, karena kebenaran itu jelas hanya dari Allah Subhanahu wa taala
Dan apabila ada kekurangan datangkan dari syaitan dan juga dari kami mungkin ya, maka mohon dimaafkan. Dan untuk itu mari kita akhiri dengan berdoa semoga kita semua selalu menjadi insan-insan yang memiliki tujuan yang jelas dan benar, dan sehingga kita nanti dipertemukan bersama-sama, bukan lagi cuman bersama di dunia, bahkan nanti kita bersama di surga di akhirat kelak. Amin. Ya, amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala khilafan, billahi bisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.